Oke teman-teman, seperti kita lihat sendiri di fitur Auto Trade Visioner ini, yang pertama di sini ada amount atau open posisi awal ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau atur settingan open posisi awalnya, mau naikin dari 14.000 bisa tinggal atur sendiri di sini. Tapi saya sarani open posisi terendah aja dari ketentuan yang ada di brokernya teman-teman, yaitu 14.000 ya. Oke, next. Nah, kita akan menjelaskan di trade management atau jantungnya ya. Nah, di trade management itu ada beberapa settingan yang teman-teman harus pahami. Yaitu yang pertama, di sini ada take profit. Teman-teman bisa atur take profitnya berapa, 10 atau ini take profitnya dari 1 sampai 100 teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai target profit yang teman-teman sudah tetapkan di plan trading teman-teman. Oke, berikutnya di sini ada stop loss teman-teman. Di sini ada stop loss. Nah, teman-teman bisa atur stop lossnya, bisa sesuaikan dengan jumlah modalnya teman-teman. Stop loss ini mengikuti aturan dari Max Marti ini teman-teman. Bila mana teman-teman atur maksimal martinya di 3 kali, sedangkan di stop lossnya teman-teman atur di 2 kali. Jadi misalkan terhitung loss 1 apabila maksimal marti sudah tercapai 1 kali. Misalnya teman-teman atur maksimal martinya 3 kali. Ketika 3 kali open posisi atau 3 kali kompen teman-teman masih mengalami yang namanya loss, itu baru terhitung 1 loss. Jadi teman-teman jika tetapkan stop lossnya 2, maksimal martinya ini harus mencapai 2 kali, 3 kali kompen nggak masuk, baru bootnya akan berhenti dengan sendirinya sesuai dengan stop loss teman-teman yang tetapkan. Oke, berikutnya di sini ada koefisien. Nah ini yang terutama teman-teman, koefisien itu perkalian kompensasi dari 14.000 atau open posisi awalnya berapa, 14.000 dikali 2,3 sekian kompensasi awal dan seterusnya. Oke, next. Mungkin teman-teman sudah paham ya untuk perkalian kompensasinya atau koefisiennya ini, teman-teman bisa atur sendiri. Oke, next. Di sini ada durasi teman-teman. Di sini ada durasi. Teman-teman bisa atur sendiri. Di pilihannya ada 1 sampai 5 menit teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan mau pilih durasi berapa, 1 sampai 5 menit pilihan yang ada di bootnya teman-teman. Oke, mungkin untuk trade manajemennya cuma itu ya, 5 ini. Tapi jantung atau utama yang paling harus kita pahami itu di trade management, supaya teman-teman bisa menyesuaikan dengan jumlah modal teman-teman. Oke, next. Di sini ada trade strategi teman-teman. Trade strategi ini fitur dimana teman-teman menentukan running bootnya itu menggunakan strategi apa. Yang pertama ada trend, dimana trade bootnya atau pilihan trade bootnya itu ada 2, follow dengan counter. Untuk follow sendiri itu open posisinya berdasarkan candle to candle atau candle to color teman-teman. Color to color, misalnya candle yang sebelumnya hijau berarti open posisi berikutnya atau di next candle itu open posisi hijau juga teman-teman. Oke, di bawah follow ada counter teman-teman. Di counter ini kebalikan dari follow. Misalnya di candle sebelumnya itu warnanya merah, untuk open posisi berikutnya itu dia open posisi pembalikan berdasarkan warna dari candle sebelumnya teman-teman. Oke, mungkin mudah ya dipahami untuk strategi trend ini. Oke, next. Di sini ada majority opinion teman-teman. Di brokernya sendiri kan itu ada di warna hijau merah itu presentasi majority opinionnya itu mengikuti sesuai dengan presentasi yang teman-teman tetapkan di trade booknya. Misalnya teman-teman pilihnya follow,
Berarti apabila majority opinionnya lebih dominan hijau di persentase 70%, maka butnya akan open posisi sesuai dengan majority opinionnya, mengikuti misalnya hijaunya 70%, maka untuk trade mode follow dia akan open posisi hijau juga teman-teman, atau buy ya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya. Di sini sama, ada pembalikan juga atau counter ya, sama seperti di strategi sebelumnya trend. Dia ada trade mode-nya ada dua pilihan, follow dengan counter. Oke, next di sini ada buy and sell. Itu teman-teman paham lah. Ada dua, misalnya sebelumnya open posisi buy, di next open posisi atau kompensasi dia akan sell dan seterusnya. Oke, berikutnya ada algoritma signal ya. Di algoritma signal sendiri, di trade book-nya itu ada 4 pilihan teman-teman. Ada 4 pilihan. Di antaranya yang pertama algoritma signal 1, dia open posisinya berdasarkan hampir sama dengan trend dengan trade book-nya follow. Cuma ini versi low-nya ya, versi standarnya. Oke, next untuk algoritma signal 2. Ini open posisinya berdasarkan ini ya teman-teman. Dia membaca ini pergerakan harga, pergerakan candle, pergerakan arah tren kemana. Dan untuk algoritma signal 4 itu sama seperti algoritma 1 dengan 2, hampir sama. Teman-teman bisa bisa coba sendiri. Nanti teman-teman pahami dulu strateginya, open posisinya berdasarkan apa, kemudian sesuaikan dengan kondisi market yang terjadi pada saat teman-teman sebelum start bootnya. Oke, next di sini ada strategi candlestick ya, tapi untuk strategi candlestick ini kami masih tahap penyempurnaan ya. Jadi untuk updatean berikutnya mungkin untuk strategi candlestick akan bisa digunakan ya teman-teman. Oke, next yang terakhir di sini ada Astrodog. Tentu Astrodog bagi teman-teman udah nggak ini ya, udah nggak asing lagi. Teman-teman bisa input sendiri signalnya di sini. Misalnya teman-teman ada rekomendasi signal yang bagus, teman-teman bisa pakai signal. Tentunya untuk pengaturannya kembali di trade management ya teman-teman. Untuk misalnya yang biasa yang umumnya kan satu signalnya itu maksimal kompensasinya K2, teman-teman bisa atur sendiri di trade manajemennya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kurang dan lebihnya silakan teman-teman pertanyakan di ini ya, di grup sharing kita di Telegram. Oke, sekian penjelasan strategi auto trade visioner ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.